To CNBC Indonesia Outlook Banking and Payment Outlook 2024 bersama saya Aneka Wijaya dan kami masih bersama dengan Ibu Afiliani, Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas. Ya, Ibu Afi melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Satu lagi yang paling ditunggu di tahun ini oleh kita semua ini adalah pemangkasan suku bunga acuan The Fed. Menurut Ibu, seperti apa ini akan mempengaruhi perbankan kita di dalam negeri? Oke, jadi kalau melihat ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah kalaupun menurunkan, kemungkinan di pertengahan tahun yaitu Juli akan menurun secara bertahap. Karena kalau kita lihat inflasi itu turunnya juga nggak langsung signifikan. Bahkan kan awal kenapa inflasi kan karena mereka dulu menganggap China itu adalah barang yang paling murah sehingga mereka produksinya dipindahkan semua. Tapi kemudian ketika pandemi berubah kan strukturnya dan mereka nggak mempersiapkan itu. Akibatnya membutuhkan waktu lagi sehingga belum tentu inflasi ini bakal turun. Jadi kemungkinan kedua di awal tahun 2025. Jadi dua kemungkinan ini bisa terjadi. Akibatnya baru akan menurun di tahun depan gitu. Jadi kemungkinan Bank Indonesia ya akan seperti sekarang menunda untuk penurunan dari suku bunga sehingga kita jangan berharap penurunan di tahun ini ya. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau turun di bulan Juli itu pun penurunan lambat atau kalau tahun depan baru turunnya bisa langsung 50 basis poin gitu. Jadi ini juga membuat Bank Indonesia lebih menahan dan membuat instrumen-instrumen yang dilakukan seperti sekarang untuk menahan nilai tukar gitu. Karena kalau biasanya kan instrumennya dua ya, kalau kita nggak main di suku bunga turun harus instrumen yang lain, karena kalau kita nggak main di situ otomatis rupiah kita yang kena ya, karena inflasi juga akan berdampak kalau rupiah kita melemah. Nah sekarang sudah mulai terjaga dengan instrumen baru itu. Nah kita berharap ya memang bisa dijaga inflasi walaupun dengan tidak menaikkan suku bunga itu sih. Jadi kemungkinan kondisinya akan flat seperti sekarang. Baik, ini menarik ya Ibu kalau kita lihat di 2023 ekspektasi pertama sebenarnya di kuartal 1 2024, artinya di Maret ini mungkin sudah ada pemangkasan, lalu bergeser lagi Mei, lalu Juli, bahkan ini sekarang menurut Ibu masih bisa terjadi mungkin di awal 2025. Dan ketika ekspektasi pertama di bulan Maret, Bank Indonesia mengatakan mungkin pemangkasan domestik baru akan terjadi di 2025. Artinya jika ini mundur sampai ke 2025, kapan perkiraannya Bank Indonesia bisa mulai untuk melakukan pemangkasan? Ya, apalagi sekarang kan ada inflasi, lagi terjadi masalah beras dan lain-lain. Jadi Bank Indonesia masih terus harus menjaga. Jadi mungkin kemungkinan kalau tahun ini saya rasa Bank Indonesia masih akan wait and see. Ya, jadi juga akan mengikuti mungkin di tahun 2025 akan secara signifikan juga akan menurunkan. Tapi kalau untuk tahun ini sudah diperkirakan juga berbagai inflasi akan terjadi juga bahkan di Indonesia. Diperkirakan harga pangan juga akan meningkat, bahkan kalau kita lihat inflasi mungkin sedikit di atas 3%. Jadi itu juga akan mungkin dijaga dan kemungkinan itu yang membuat kenapa dijaga suku bunga seperti saat ini ya. Tapi untuk meningkat saya rasa Bank Indonesia tetap akan dijaga supaya inflasi juga rendah. Makanya sekarang Bank Indonesia sedang terjadi di daerah-daerah untuk menjaga inflasi dengan berbagai cara ya. Entah itu membantu menanam cabai dan lain-lain gitu. Itu salah satu untuk menjaga inflasi sih. Baik, dan jika The Fed sudah melakukan pemangkasan, apakah menurut Ibu Bank Indonesia bisa langsung juga melakukan pemangkasan, artinya bulan depannya langsung melakukan pemangkasan juga, atau lebih baik wait and see dulu melihat seperti apa dampaknya terhadap perekonomian global? Ya, pastinya tidak langsung lihat global, tapi juga melihat domestik. Nah, kita lihat domestik kita sendiri, kalau kita lihat kemarin cukup signifikan kan dengan satu harga beras yang biasanya itu pengaruh terhadap inflasi kita ya. Jadi mungkin kita mesti lihat juga inflasi kita cukup tinggi dan kalau kita lihat beras belum selesai nih masalahnya di mana import kita belum memenuhi persyaratan untuk bulan ini dan kemungkinan masih bulan Mei gitu. Nah, otomatis ini juga pasti oleh Bank Indonesia tetap akan diperhitungkan. Jadi masalahnya ini bukan hanya masalah di global, tapi ini sudah malah masalah domestik buat kita. Jadi saya rasa masih tetap akan dijaga di angka saat ini. Gitu. Baik, dan efeknya untuk perbankan nasional seperti apa nantinya apabila ternyata ini sudah di luar ekspektasi, ternyata pemangkasan The Fed dan juga Bank Indonesia baru akan terjadi di 2025? Ya, saat ini sih kalau bank tetap akan melihat cost of fund masing-masing ya. Memang yang diuntungkan saat ini adalah bank-bank buku 4 ya. Mereka itu tetap dengan bunga yang murah, mereka masih mendapatkan bunga murah. Memang sebagian bank masih punya bunga yang tinggi ya. Ya itu tadi saya melihat masih tetap mereka mengorbankan cuannya yaitu
spread daripada dana pihak ketiga dengan kreditnya. Jadi mereka tetap memberikan kredit tetapi mengorbankan marginnya. Kalau biasanya mereka antara 4-5%, sekarang mungkin 3% pun marginnya mereka ambil gitu loh. Karena buat mereka daripada mereka nggak dapat margin gitu ya, tapi dengan segitu mereka menurunkan sedikit NIM-nya. Jadi saya rasa kadang-kadang bank juga akhirnya menerima untuk penurunan NIM, tetapi mereka tetap bisa berjalan gitu dan menjaga portofolionya di satu sisi dengan cara menggunakan treasury gitu. Jadi ini pinter-pinternya lah bank untuk memanfaatkan dana pihak ketiga gitu. Baik, Tapi kalau melihat secara keseluruhan sih secara nasional ya, bank-bank kita sih masih so far masih bagus. Baik, artinya belum memerlukan efisiensi dari segi perbankan. Oh, so far justru mereka sekarang efisien loh. Artinya gini, tetap mengorbankan margin, tapi Karena ada di satu digitalisasi. sisi, betul, di satu sisi cost-nya mereka sudah mengalami penurunan. Jadi kalau melihat BOPO mereka, relatif mereka turun. Itu menunjukkan bahwa cost efisiensi sudah terjadi sejak era digitalisasi. Apalagi mereka sekarang juga dengan digitalisasi ini, mereka sudah banyak selain mengurangi cost ya, mereka juga sudah bisa lebih ke personalisasi ya terhadap kebutuhan nasabah dengan customer experience. Itu juga saya rasa sudah satu kemajuan. Apakah digital payment ini mengambil peranan yang cukup besar dalam efisiensi tersebut? Betul sekali, sangat. Satu, selain mengurangi juga jumlah karyawan ya, yang kedua juga sekarang kecenderungannya promosi pun mengurangi biaya yang sangat besar dengan cara digitalisasi ini. Gitu. Baik, kita lihat perkembangan teknologi ini juga sudah memasuki era AI. Betul. Apakah menurut Ibu ke depannya ini untuk kantor cabang atau jaringan-jaringan offline ini akan sangat berkurang dibandingkan dengan akses digital seperti AI? Sudah, sekarang sudah. Bahkan kantor di beberapa cabang-cabang itu sudah berkurang ya. Bahkan saya lihat sekarang malah ITM-nya itu sudah berkurang, kantor cabang sudah berkurang, hampir semua perusahaan karena anggota Perbanas ya, itu sudah sangat berkurang sekali. Kemudian yang kedua juga kalau kita melihat mereka sudah menggunakan AI itu sebagai analisis data, sehingga itu juga membuat mereka untuk menganalisis data secara personal itu sangat mudah. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sudah lebih personalisasi tadi yang saya katakan. Jadi bukan lagi membuat iklan itu berdasarkan kelompok masyarakat, tapi sudah personalisasi. Jadi lebih custom gitu. Itu saya rasa ke depan memang arahnya ke sana. Jadi ini kecanggihan yang luar biasa dari sistem AI yang sudah mulai diterapkan ya. Apalagi ke depan ini akan lebih canggih lagi gitu. Baik, jika memang analisis data sudah menggunakan AI, apakah artinya pekerjaan-pekerjaan bankir seperti kredit analis ini mungkin akan terancam? Menurut saya iya, makanya sekarang sebenarnya yang harus kami di Perbanas sedang memetakan ya, apa sih yang bakal hilang dan ke depan itu apa yang dibutuhkan. Karena kita sedang kekurangan juga tenaga-tenaga di teknologi ya, yang sekarang harganya mahal gitu. Jadi kita sekarang sedang mengalami yang dulu bankir kita butuhkan, yang harganya mahal. Sekarang yang kita butuhkan adalah justru teknologi di bidang perbankan yang mahal, yang saling caplok juga gitu ya. Kenapa? Karena memang kebutuhannya banyak, tetapi orangnya sedikit gitu. Jadi kita sedang memetakan juga nanti kebutuhan ke depan ini berapa banyak, karena itu yang akan lebih banyak, yang bankirnya, yang ahlinya ini udah semakin sedikit gitu. Dan ini mungkin juga akan bukan hanya di perbankan, tapi sektor keuangan lain akan sama. Gitu. Baik, menarik sekali, kita akan nantikan nanti seperti apa tren ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bu Terima kasih, Afriani, Ana. Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas sudah bersama kami kali ini. Terima kasih.